Puji Tuhan, selamat bertemu kembali. Selamat tahun baru. Karena baru pertama kita ketemu tahun ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 19 berbunyi demikian. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, berbicara tentang menderita, saya rasa tidaklah terlalu menyenangkan. Dan khotbah tentang penderitaan mungkin khotbah yang kurang menarik. Karena pada dasarnya kita kan semua tidak mau menderita. Tapi tema kita hari ini luar biasa, penderitaan yang bermakna. Saya sangat menarik di sini itulah kata bermakna, berarti, berdampak, bernilai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, surat Petrus ini jelas ditujukan kepada orang yang sudah dalam Tuhan. Kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 1-2, jelas dialamatkan kepada orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Orang-orang percaya. Atau orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang telah dikuduskan. Maka beberapa hal yang penting secara singkat saya sampaikan pagi hari ini untuk kita. Bagaimana penderitaan yang bermakna. Yang pertama, memahami arti sebuah penderitaan. Memang dalam Alkitab kita tadi ada dua macam penderitaan. Yang pertama, menderita karena melakukan kehendak Allah. Yang kedua, menderita karena berbuat dosa. Maka dikatakan dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-15, janganlah ada di antara kamu yang menderita karena apa? Karena pengacau, karena pembunuh dan selanjutnya. Artinya apa? Jangan dosa membuat kita menderita. Tapi secara khusus pagi ini kita soroti dalam Alkitab kita adalah menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Penderitaan itu merupakan nyanyian kita tadi. Nah gampang nyanyi ini. Saya mau iringi Yesus. Meskipun apa? Meskipun menderita.
Meskipun pikul salib. Dan kita tahu salib itu berarti sebuah penderitaan oleh karena apa? Karena melakukan kehendak Allah. Salib merupakan apa? Sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ini yang dikatakan apa? Penderitaan yang bermakna. Itulah penderitaan yang oleh karena apa? Oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Penderitaan yang oleh karena apa? Oleh karena kita mengasihi Tuhan. Ketaatan yang mengakibatkan terjadi penderitaan. Dan itu Tuhan Yesus telah berikan contoh kepada kita. Ya. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang kelima. Boleh tampilkan sebentar Ibrani pasal yang kelima. Khususnya ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ini kita lihat sebuah penderitaan yang oleh karena apa? Diakibatkan karena ketaatan. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ke 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi ini menunjukkan status kita sebagai anak. Sebagaimana Tuhan sebagai anak, ia telah belajar menjadi taat. Maka hari ini firman Allah kita belajar taat. Nah saudara, itulah bagian daripada iman. Bagian daripada iman itu namanya ketaatan. Dan kalau kita baca Alkitab, ketaatan itu jelas. Berani membayar harga. Sedia membayar harga. Itulah disebut penderitaan. Maka saudara, lewat penderitaan, kita belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ini makna yang pertama. Bagaimana Allah mengasihi kita. Dan ingat saudara, Allah mengasihi kita, Alkitab mengatakan apa? Tatkala kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita menyenangkan hati Tuhan, bukan karena kita berkenan kepada Tuhan, tapi justru tatkala saudara, saya, kita masih dalam keadaan berdosa, ia mati bagi kita. Itu dikatakan dalam Roma pasal yang kelima ayat 8. Tatkala kita dalam keadaan berdosa, maka saudara, saya secara pribadi, inilah alasan mengapa saya bertobat. Mengapa saya jadi hamba Tuhan. Karena apa? Tidak mampu memahami. Tidak sanggup memahami bagaimana Allah mengasihiku. Dan itu saya alami 10 Agustus tahun 72. Di salah satu gereja di kota Medan. Tatkala seorang hamba Tuhan, dia orang Jerman, menyampaikan firman Tuhan di gereja di mana saya bergereja. Itulah gereja Batakaro di Jalan Batang Serangan di Medan. Selama 3 malam berturut-turut. Beliau menguraikan bagaimana Allah mengasihimu. Tatkala dia angkat dari Yohanes 19 ayat 28. Salah satu kata. Itulah yang pertama saya tidak bisa lupakan. Itulah kalimat keluar dari mulut Yesus. Aku haus. Aku haus. Saudaraku, tidak mengerti, tidak bisa kita pahami. Bagaimana dia yang menciptakan langit dan bumi, bagaimana dia yang punya alam semesta ini, membiarkan, merelakan dirinya dalam keadaan haus. Tergantung sekali salib. Di situ saya mengerti. Ibrani 5 ayat 8 itu. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Tidak ada alasan yang lain. Mengapa ia menderita di atas kayu salib? Mengapa ia haus di atas kayu salib? Tidak ada alasan lain. Karena saudara, karena saya. Maka lewat ini makna yang saya temukan dan saya alami. Terlalu berdosalah saya kalau saya tidak menghormati Tuhan.
Terlalu berdosalah saya kalau saya tidak mengasihi Tuhan. Terlalu berdosalah saya kalau saya meragukan kasih Tuhan. Jangan pergumulan, jangan masalah, jangan persoalan membuat kita meragukan kasih Allah. Sebuah pujian yang sering kita nyanyikan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika kita dalam keadaan berdosa, Ia mati bagi kita. Maka saudaraku, penderitaan yang kita alami karena melakukan kehendak Allah, sedikit kita alami penderitaan Yesus. Amin. Hanya sedikit. Saya katakan Tuhan, sedikit yang saya alami. Kadang-kadang tengah-tengah pelayanan ada pergumulan, karena tengah-tengah pelayanan ada tantangan. Saya ingat pertama kali saya masuk dalam pelayanan itu tahun 75 di Kalimantan Barat. Saya ditempatkan di sebuah gereja yang gereja itu menolak. Jadi saya terang-terangan ditolak. Oleh karena apa? Mereka tidak suka sama orang Batak. Karena pada waktu itu bagi mereka orang Batak itu ya tukang peras. Segala macam lah. Jadi bayangkan saudaraku, 3 bulan pertama saya di jemaat itu, tidak ada satu pun menyalami. Dan di situ mengerti betapa berarti, betapa bernilai sebuah pelayanan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan rasa sayang kepada anak-anak. Anak-anak itu saya rangkul, anak-anak itu saya gendong, sambil saya cerita kepada saya gendong anak-anak. Luar biasa Tuhan buat. Mengakhiri masa praktik. Jemaat itu Tuhan ubah, sangat sayang kepada saya. Sehingga pada waktu saya kembali mau pulang, satu bus antar saya ke airport. Luar biasa. Dan masing-masing kasih berkat. Luar biasa. Jadi tahun 75 ini saya pulang itu pertama kali saya pakai jam Seiko. Lalu kasih itu colak itu saya masih ingat itu. Tapi saya mengerti. Tatkala mentor saya katakan apa? Saya katakan, Pak, apa saya tidak salah ditempatkan? Kok saya ditolak? Dia katakan apa? Tapi mereka masih datang gereja, datang. Dikatakan apa? Teruskan. Bapak Ibu, sejak itu saya belajar. Terima kasih Tuhan, sedikit daripada penderitaanmu sudah aku alami. Ditolak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi lewat penderitaan yang Tuhan izinkan kepada kita, karena kita melakukan kehendak Allah, akan membuat kita mengerti betapa luar biasa kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyat kasih Tuhan. Yang Paulus katakan dalam Efesus pasal 3 yang ke-18 itu, betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Maka saya percaya Bapak Ibu mengerti pujian tadi. Saya mau iringi Yesus meskipun menderita. Sekali lagi saya katakan, menderita bukan karena kesalahan. Menderita bukan karena dosa. Tapi menderita karena ketaatan kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, itu satu kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Jadi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan dalam pembacaan kita tadi ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kadang-kadang kita melihat itu pergumulan kok luar biasa. Enggak. Yang luar biasa itu kasih Tuhan. Amin. Pergumulan kita kecil. Masalah kita kecil. Penderitaan kita kecil. Karena apa? Kasih Allah sungguh luar biasa. Jadi satu peringatan yang jelas untuk kita lewat firman Tuhan tadi. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Atau sebagai pencuri.
atau penjahat atau pengacau. Jadi pastikan penderitaan kita itu bukan karena kesalahan kita. Pastikan penderitaan bukan karena kesalahan kita. Tapi merupakan bahagian di mana kita hidup melakukan kehendak Allah. Kalau karena melakukan kehendak Allah kita ditolak, itulah salib. Kalau karena melakukan kehendak Allah kita dikucilkan, itulah salib. Kalau karena ketaatan kita kepada Tuhan, kita diremehkan. Ingat Bapak Ibu, Yesus pun tidak dianggap. Allah pun tidak dianggap. Tapi kita percaya, di mana ada ketaatan, di sana ada tangan Tuhan yang akan mengangkat. Amin. Selama kita berjalan dalam garis ketaatan, percaya di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Di balik penderitaan itu ada berkat. Lalu hal yang kedua, yang saya ingin sampaikan lewat firman Tuhan itu penderitaan yang bermakna. Sikap yang harus kita miliki dalam penderitaan. Dikatakan dalam ayat yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya pada waktu membaca ayat ini bersukacitalah, rasanya sesuatu yang mustahil. Bagaimana sukacita kita ditolak? Gimana sukacita kita tidak dimengerti, tidak dipahami? Bagaimana kita bersukacita tatkala kita menderita? Tapi yang sangat indah dalam ayat ini dikatakan, kamu beroleh, dikatakan sesuai dengan bahagian yang kamu dapat. Saya pada itu kata bahagian yang kamu dapat. Ini berarti satu karunia Tuhan. Satu karunia. Maka saya diingatkan dengan satu ayat. Boleh ditampilkan sebentar. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Ini sebuah ayat yang sangat indah. Bagaimana apa artinya bahagian yang kamu dapat? Sebab kepada kamu dikaruniakan apa? Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan apa? Juga untuk menderita untuk Dia. Garis bawah apa? Sebab kamu dikaruniakan. Karuniakan itu satu anugerah Allah, satu pemberian. Satu pemberian. Jadi saya masih ingat itu pada waktu saya ditolak itu mentor saya. Waktu itu mentor saya dia seorang Jepang. Namanya Pendeta Sumi. Dia katakan apa? Itu bahagian yang luar biasa untuk kamu nikmati. Yang kamu tidak akan nanti dapat di mana-mana. Dan betul. Tiap kali saya ke Kalimantan Barat. Saya lewat tempat itu teringatlah saya. Satu pembentukan Tuhan luar biasa. Betul dulu beliau katakan apa? Ini berkat khusus bagi kamu. Maka saudara, sampai hari ini saya tidak akan pernah melupakan itu. Betapa aku orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Diberikan kesempatan berada di tempat itu. Dan sekarang tempat itu berdiri sebuah gereja yang megah sekali, gereja yang besar sekali. Saudara, itu bahagian. Jadi mari kita sikapi penderitaan karena melakukan kehendak Allah itu adalah merupakan kasih karunia. Amin. Merupakan berkat. Jangan sudah pikir Pak, hanya dipuji, dihargai, dihormati. Itu berkat. Kalau karena melakukan kehendak Allah kita menderita.
Firman Allah katakan apa? Kasih karunia. Tapi jangan cari-cari penderitaan. Jangan cari-cari penderitaan. Kalau Tuhan izinkan kita menderita, karena kehendak Allah, itu dikatakan kasih karunia. Artinya apa? Sebuah penghormatan, sebuah penghargaan. Yang tidak semua orang bisa alami. Yang tidak semua orang bisa miliki. Jadi Bapak Ibu, jangan tolak. Menolak penderitaan karena melakukan kehendak Allah, itu sama artinya kita menolak penghargaan. Menolak penghormatan dari Tuhan. Itu maknanya. Itu makna. Jadi penderitaan karena melakukan kehendak Allah, maknanya saya orang yang istimewa. Amin. Saya orang yang istimewa. Yang tidak semua orang alami. Yang tidak semua orang alami. Maka Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan tadi, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi saya katakan puji Tuhan. Di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Yang dalam Roma pasal 8 saya katakan apa? Kemuliaan yang jauh melebihi. Kemuliaan jauh melebihi dari segala penderitaan kita. Maka itu satu nasihat Paulus yang saya juga terus diberkati. Jangan lihat yang kelihatan. Tapi lihat yang tidak kelihatan. 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18. Jangan perhatikan yang kelihatan. Tapi lihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu, itulah penghormatan, penghargaan, satu pujian, satu kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi makna yang pertama tadi, membuat kita tahu menghargai bagaimana Allah mengasihi kita. Makna yang kedua, mengerti kita ini adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara menderita, berkorban oleh karena melakukan kehendak Allah, ingat itu satu penghargaan. Itu satu penghormatan yang tidak semua orang alami. Yang tidak semua orang alami. Lalu yang ketiga, dikatakan dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Wah, sangat menarik. Roh Allah ada padamu. Ini menunjukkan betapa hidup kita bernilai. Betapa hidup kita berarti. Amin. Sebab apa? Mungkin kita tampilkan sebentar Yesaya 61. Kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa makna, apa arti roh Allah ada padamu? Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berbunyi luar biasa. Yesaya 61 demikian bunyinya firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung.
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu dan selanjutnya. Soalnya di sini apa artinya roh Allah ada padamu? Yang saya mengerti, roh Allah ada padamu. Mengingatkan kita apa? Hidup saudara berarti. Artinya apa? Hidup kita dipakai Tuhan. Dan bagi saya saudaraku, tidak ada hidup yang lebih berarti selain hidup itu dipakai oleh Tuhan. Hidup yang paling berarti adalah hidup dipakai oleh Tuhan. Maka banggalah kita, bersyukurlah kita, berbahagialah kita, Pak. Roh Allah ada pada kita. Amin. Jadi nilai hidup kita tidak bergantung merek baju yang kita pakai. Nilai hidup kita tidak bergantung pada gelar yang kita miliki. Tapi Tuhan pakai atau tidak. Maka saya secara pribadi, yang paling saya takutkan adalah, Pak Marpong, kalau kita tidak dipakai Tuhan lagi. Itu hidup yang paling mengerikan. Ya. Saya tahun ini, inilah tahun 51 dalam pelayanan. Saya bangga, bersyukur. Ya. Hari ini saya bisa berdiri di sini, saya bersyukur. Melihat kenapa roh Allah ada padamu. Maka saudaraku, berbahagia. Karena apa? Hidup kita dipakai Tuhan. Amin. Berbahagialah rumahmu dipakai Tuhan. Berbahagialah mobilmu dipakai Tuhan. Berbahagialah bisnismu dipakai Tuhan. Berbahagialah anak-anakmu dipakai oleh Tuhan. Ya. Ya. Tatkala anak saya tanya saya punya 3 orang anak, 3-tiganya perempuan. Pada itu anak saya pertama diangkat menjadi koordinator sekolah minggu salah satu gereja di Jakarta ini. Ya. Gereja cukup besar. Dia katakan, Pak, saya diminta untuk menangani sekolah minggu. Saya katakan apa? Jangan tolak. Jangan tolak. Ya. Ya. Karena apa? Saya tidak ada yang lebih membanggakan. Anak saya dipakai Tuhan. Maka hari ini bersyukurlah. Menderita oleh karena melakukan kehendak Allah. Itu mengapa roh Allah ada padamu. Dan ini mengapa hidup kita berarti. Dan bukan hanya berbahagia karena roh Allah ada padamu. Selanjutnya kita perhatikan dalam pembacaan kita. Kalau roh Allah ada pada kita, itu berarti. Luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa menjalin relasi dengan Allah. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tiap kali saya baca itu Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Bagaimana roh itu membuat kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Roh itu bagaimana membuat kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Roh Allah ada padamu. Jadi tidak hanya membuat hidup kita bernilai berarti. Tapi kita juga bisa menikmati relasi yang indah dengan Tuhan. Saya bacakan bagi kita Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26, firman Tuhan bagi kita berbunyi demikian. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita. Coba berkomunikasi dengan Allah. Sesuatu yang luar biasa. Jadi berbahagia oleh karena apa? Yang pertama tadi hidup kita dipakai Tuhan. Yang kedua berbahagia oleh karena apa? Kita memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Maka saudaraku, luar biasa. Bagaimana kita terus bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita berbahagia? Roh Allah ada padamu.
Karena Alkitab kita mengatakan demikian. Roma 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum Taurat. Berarti apa? Kita berbahagia karena apa? Kita bebas dari hukuman. Kita bebas dari hukuman. Kita telah mengalami kemerdekaan. Kita telah mengalami kebebasan dalam Tuhan. Dan menderita karena melakukan kehendak Allah. Juga memberikan kita sebuah pengharapan yang luar biasa. Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacita, bergembira, berbahagia. Karena apa? Upahmu besar di sorga. Saudaraku, luar biasa. Saya tiap kali mengalami tantangan, mengalami pergumulan di tengah-tengah pelayanan. Ini ayat ini terus diingatkan. Upahmu besar di sorga. Puji Tuhan. Seberat apapun penderitaan kita. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Itu hanya seketika. Amin. Seberat apapun tekanan, seberat apapun pergumulan. Alkitab mengatakan bahwa itu hanya seketika. Jadi dibandingkan dengan upah di sorga, penderitaan kita tidak ada artinya. Amin. Maka ini kita belajar hari ini. Jangan pernah melihat itu penderitaan itu luar biasa. Sebagaimana ayat 12 tadi. Paulus katakan apa? Biasa. Tekanan itu biasa. Tidak dimengerti itu biasa. Ditolak itu biasa. Tidak dihargai itu biasa. Karena apa? Mahkota telah tersedia di surga bagi kita. Jadi mari kita terus melihat ke surga. Di tengah-tengah semua penderitaan kita. Alkitab mengatakan apa? Pandanglah Yesus. Ingatlah Yesus. Supaya kamu tidak menjadi lemah. Pandang Yesus, ingat Yesus berarti apa? Kita juga ingat surga yang mulia yang Tuhan siap bagi kita. Dan dikatakan apa? Upahmu besar di surga. Jadi bukan upah kita di sini, tapi upah kita di surga. Maka 3 makna yang saya sampaikan pagi hari ini kiranya menolong kita. Jangan tolak penderitaan. Jangan lari dari penderitaan. Belajar taat. Karena apa? Karena iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, menderita karena melakukan kehendak Allah. Berarti kita sedikit merasakan penderitaan Tuhan. Amin. Hanya sedikit. Yang kedua, menderita karena melakukan kehendak Allah. Itu berarti kita mengambil kasih karunia Allah. Satu penghormatan, satu penghargaan. Dan yang ketiga, menderita karena melakukan kehendak Allah. Itu berarti roh Tuhan Allah ada pada kita. Surga jadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa.